UJ Official. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, hadirin yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ikhwani wa akhawati fillah, sekarang tanpa terasa kita sudah berada pada Jumat terakhir pada bulan mulia, bulan Ramadan, di mana baru kemarin rasanya kita merasakan awal masuk Ramadan, bergembira ria kita. Tahu-tahu sekarang kita sudah berada pada penghujung bulan yang mulia ini. Maka begitulah kehidupan. Kehidupan itu merupakan kumpulan daripada hari-hari, di mana kalau ada satu hari yang terlewatkan, maka begitu pun kesempatan hidup kita pun akan berkurang. Orang-orang mukmin tahu betul bagaimana memanfaatkan di sisa waktu yang sempit ini untuk benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Ramadan ini merupakan bibit pencarian, ajang pencarian bibit-bibit terbaik orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang-orang terdahulu dikatakan Allah kutiba 'alal ladzina min qablikum, mereka pun ikut berpuasa. Cara Allah mencari mereka, cara bertakwa, mencari bibit-bibit takwa. Namun puasa mereka tidaklah semudah seperti kita. Ada di antara mereka berpuasa sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, seperti umatnya Nabi Daud alaihi salam. Belum lagi kita lihat puasanya Maryam bintu Imran, ibundanya Nabi Isa alaihi salam, puasanya tidak boleh berbicara. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ada yang bertanya kepadamu wahai Maryam, katakan inni nadartu lirrahmani sawma falam ukallimal yawmal insiyah. Hari ini aku berpuasa karena Allah dan tidak boleh berbicara kepada siapapun. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa kata Allah ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari yang ditentukan saja. Namun walaupun puasa kita singkat waktunya dan mudah, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mulia dan Maha pengasih. Di waktu yang singkat, bagi umat yang cerdas ada banyak kemuliaan di dalamnya. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza jaa fi awwali lailatin min Ramadan, kalau sudah datang awal pertama bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu syurga dibuka, tidak ada pintu syurga satu pun yang ditutup. Wa ghuliqat abwabul jahim, pintu neraka ditutup dan tidak ada satu pintu neraka pun yang dibuka. Setan-setan dibelenggu. Bukankah ini merupakan kemudahan yang dihadirkan oleh Allah kepada kita agar kita begitu bersemangat dalam beribadah, banyak motivasi. Dalam hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu khisal, ada 5 kemuliaan yang Allah datangkan kepada kita khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khulufu famus shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan wanginya minyak kasturi. Jangankan ibadah yang berat, ibadah yang mahdoh yang lain, bau mulut saja itu dihitung ibadah di mata Allah. Bau mulutnya orang berpuasa dengan iman dan mengharap ridha Allah, itu luar biasa harumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemuliaan yang hanya didatangkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tastaghfiru lahumul malaikah hatta yuftira. Kata Nabi, para malaikat yang la ya'sunallah, para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka selalu mendoakan bagi orang yang berpuasa ini, mohon ampunan agar Allah ampunkan kepada orang-orang yang berpuasa ini sampai mereka berbuka. Bayangkan selama 30 hari para malaikat mendoakan kita. Wa zayyana lahumul al-jannah wa zayyana Allahu lahum jannatahu kulla yaumin. Allah menghiasi surganya orang berpuasa itu tiap hari. Allah katakan kepada para malaikat untuk menghiaskan surganya, fasilitasnya untuk orang-orang berpuasa. Luar biasa. Maka kalaulah kita ingat semua kemuliaan-kemuliaan yang Allah hadirkan kepada kita, orang beriman tentunya begitu sangat sedih ketika Ramadan ini sudah pergi. Ibnu Rajab mengatakan, wa qala ba'dus salaf, orang-orang salafus salih terdahulu, kanu yad'una 6 ashhur, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, bi ayyuballigha ila syahri Ramadan, supaya Allah menyampaikan usia mereka pada bulan Ramadan. Wa kanu yad'una Allah 6 ashhur bi ayyutaqabbala minhum,
Dan 6 bulan selepas Ramadan mereka tetap berdoa, khawatir, mohon kepada Allah agar amal mereka ketika Ramadan 6 bulan yang lalu diterima oleh Allah. Luar biasa. Maka orang beriman begitu bersedih mengingat banyak kemuliaan yang Allah datangkan. Apa yang membuat mereka bersedih? Akankah semua kemuliaan yang Allah hadirkan di Ramadan yang hari-harinya telah dilalui ini sudah dapat dilakukan atau sia-sia begitu saja? Lalu apa yang membuat orang-orang beriman bersedih ketika Ramadan ini akan pergi? Dia khawatir tidak diterimanya amal ibadahnya. Ada beberapa orang yang bersedekah, beramal soleh, dan hati mereka qulubuhum, kata Allah, hati mereka selalu khawatir. Lalu Aisyah, isteri Nabi, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ahum rijalun yazni wa yasriku wa yashrabul khamar?" Apakah mereka yang khawatir yang dikatakan Allah itu mereka orang pezina, orang-orang yang mencuri minuman keras? La, ya binta Abu Bakar. Kata Nabi, tidak seperti itu wahai putrinya Abu Bakar. Justru mereka yang khawatir ini adalah mereka yang solat, mereka yang berpuasa, mereka berinfak. Mereka khawatir tidak diterima oleh Allah. Luar biasa. Orang yang soleh sejatinya seperti itu, harus selalu khawatir dengan amal ibadahnya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan puasa kita yang beberapa hari ini sudah masuk puasa yang ke-25. Sudah ke-25 hari ke belakang ini, yakin kita amal ibadah kita diterima oleh Allah. Bisa jadi pahala puasa kita terbuang sia-sia karena dosa mulut kita, karena dosa sikap kita. Orang mukmin bersedih, khawatir. Lalu yang membuat orang mukmin bersedih ketika Ramadan mau pergi ini, akankah ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini tetap istiqamah mereka lakukan nanti selepas Ramadan? Seperti kata para ulama, inna min alamati al-hasanat al-hasanatu ba'daha. Kata para ulama, sesungguhnya tanda-tanda kebaikan itu diterima oleh Allah, tanda-tanda kebaikan itu sempurna, orang itu mampu melaksanakan kebaikan itu terus berkelanjutan sampai lepas Ramadan. Istiqamah, fastaqim kama umirta, kata Allah. Istiqamah kamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Ini tuntutan dan merupakan tanggung jawab, pertanyaan besar dalam hati kita. Bisakah kita tetap istiqamah walau Ramadan telah berlalu meninggalkan kita nanti? Maka inilah beberapa hal yang membuat orang-orang mukmin harusnya bersedih ketika Ramadan ini akan pergi. Maka mudah-mudahan kalaulah kita lihat tadi di dalam surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan tentang kewajiban berpuasa. Kemudian Allah menjelaskan tentang Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Lalu Allah katakan di ujung itu, Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah mengatakan bahwa aku begitu dekat dengan hambaku. Allah ingin kita di bulan mulia ini banyak berdoa. Apalagi di penghujung Ramadan ini, doa. Urusan dijabah dan tidak itu urusan Allah. Sebagai kita seorang hamba, doa itu merupakan ibadah bagi kita. Ada banyak cara Allah mengabulkan doa. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang Allah ganti menjadi lebih baik, ada yang Allah jadikan itu tidak dikabulkan di dunia, tapi di akhirat menjadi tambahan ibadahnya. Lihatlah Umar bin Khattab, ketika dia berdoa minta mati syahid dan dimatikan di tanahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Orang-orang berkata, tidak mungkin, kalau mau mati syahid sekarang sudah tenang di Madinah, tidak ada perang lagi. Apa yang tidak mungkin? Ternyata cara Allah bagaimana mengabulkan doa Sayyidina Umar. Tatkala itu ada penyusup yang membunuh Abu Lu'lu', membunuh Umar bin Khattab ketika sedang sholat. Lihat bagaimana cara Allah mengabulkan doa Umar yang ingin mati syahid dalam sholat dan mati di tanah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan motivasi bagi kita untuk banyak berdoa di ujung Ramadan ini, memohon ampun kita. Aisyah bertanya, ya Rasul, kalau aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa doa yang paling bagus aku ucapkan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, suka orang-orang yang memohon ampun, mengakui kesalahan kepada Allah. Fa'fu anni, ampunkan aku ya Allah. Al-afu ini ampunan yang dicabut sampai akar-akar dosa ya. Nabi, Allah mengajak kepada kita untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di ujung Ramadan ini, kita mohon agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Mari kita semakin eratkan ikatan sarung kita layaknya Nabi. Jadda wa shadda mi'zarahu.
semakin bersemangat kita beribadah, semakin kita tingkatkan kualitas ibadah kita di ujung Ramadan ini, agar kita tidak terlena dengan segala macam kenikmatan dunia yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan ujung-ujung Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Hadani wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.